Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait masa sanggah kedua, gitu ya. Ini adalah masa pengajuan sanggah. Sebenarnya udah dari kemarin nih, tapi banyak teman-teman yang bertanya kepada saya terkait masa sanggah. Nah, ini adalah masa sanggah untuk seleksi tahap kedua P3K Guru, gitu ya. Hari ini tanggal 23 berarti masih ada waktu sampai besok malam. Masa sanggah sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi di sini ada keterangan masa sanggah. Nah, masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Bisa itu administrasi atau hasil seleksi nilai gitu ya. Waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum atau hasilnya gitu ya. Jadi masa sanggah itu adalah proses kita ketika kita merasa bahwa di dalam seleksi itu terdapat kekeliruan dalam pihak bukan di luar kita ya, maksudnya pihak instansi atau penyelenggara yang terutama untuk P3K Guru, karena di semua jenjang seleksi PNS, CPNS itu hanya P3K Guru yang mendapatkan afirmasi ya. Dalam hal ini adalah sanggah itu diberikan kepada teman-teman bukan untuk menyanggah hasil dari milik orang lain. Dalam artian kita tidak menyanggah hasil dari peserta lain. Tetapi masa sanggah ini adalah kita, misalnya saya contohkan di sini, mungkin saya ambil sampel misalnya Tia Irawan ini. Nah, di sini dia itu hanya mendapatkan nilai murni. Nah, afirmasinya 220. Nah, di sini keterangannya tidak mendapat afirmasi A, B, C, D. Nah, ini misalnya si Tia ini harusnya punya nih afirmasi, tetapi di sini dia tidak mendapat afirmasi. Nah, itu bisa dilakukan sanggah gitu ya. Misal dia ini adalah berusia di atas 35 tahun dan sudah didapodik minimal 3 tahun gitu ya. Harusnya mendapat afirmasi untuk poin B gitu ya. Jadi di sini teman-teman kalau kemarin melihat hasil unduhan itu, ini ada penambahan nilai kompetensi teknis atau afirmasi gitu ya. Jadi ini sudah diatur di Permen.Pan RB nomor 28. Nah, harusnya pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini berdasarkan data Dapodik dapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis gitu ya. Nah, misalnya si Tia ini, nah jika yang bersangkutan harusnya memiliki poin B tetapi tidak mendapat poin B, maka itu bisa melakukan yang namanya sanggah. Nah, patokannya melihat sanggah itu adalah teman-teman harus memahami yang namanya hasil ujian ini, cara membaca poin-poin yang termasuk oleh kategori afirmasi gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada yang serdik. Nah, ini untuk detailnya bisa lihat di Permen.Pan RB ini ya. Pasal 28. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E juga sebenarnya ya. E-nya ini adalah keterangan ketika mendapatkan kumulatif semuanya, tetapi nanti tetap tidak akan diberikan lebih dari 100% ya, walaupun di total ya. Nah, ini adalah keterangan terkait A, B, C, D ya, terkait yang namanya penambahan nilai kompetensi teknis atau afirmasi. Nah, setelah teman-teman merasa dicek di sini gitu ya, oh kok punya saya tidak terdapat itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan masa sanggah nanti. Nah, masa sanggahnya adalah teman-teman silakan lihat juga, ini adalah penyesuaian nilai ambang batas NAB. Jadi nanti ada P1, kemudian P2, ini adalah P3 ya. Keterangan P itu adalah lulus passing grade ya, berdasarkan kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, ini sudah diatur di Permen.Pan-nya juga. Ini ada videonya, ada gambarnya, saya tidak akan bahas. Nah, lalu caranya bagaimana gitu? Caranya adalah teman-teman silakan login ke web SSCASN gitu ya. Jadi silakan login menggunakan akun masing-masing. Saya akan contohkan. Nah, setelah teman-teman berhasil login, nanti akan
dibawa ke halaman yang namanya ajukan sanggah gitu ya. Ini ada seleksi SKDP PPK. Nah, di sini ada yang berwarna kuning ini, jadi teman-teman silakan klik yang namanya ajukan sanggah gitu ya. Nah, di sini ada informasi masa sanggah berakhir tanggal 24 Desember 2021. Nah, silakan klik di sini, ada klik ajukan sanggah. Nah, setelah teman-teman klik di sini akan ada bacaan Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKDP 3 ke guru tahap 2. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas. Silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah gitu ya. Jadi di sini misal ada poin afirmasi STKH THK 2. Jadi kalau teman-teman itu adalah memang menjadi STHK 2, tenaga honor kategori 2, itu silakan dilampirkan buktinya ya, bukti nomor tesnya yang THK 2, bukti nomor THK 2-nya itu dilampirkan ya, dipilih afirmasi. Misalnya teman-teman dapat afirmasi disabilitas. Nah, disabilitas ini juga dapat afirmasi 10% ya. Nah, afirmasi disabilitas sendiri mendapatkan poin tambahan afirmasi sebanyak 10%. Sama, ketika teman-teman itu harusnya termasuk afirmasi disabilitas, teman-teman silakan checklist ini ya, dan melampirkan alasan sanggah dan bukti dari dokter, biasanya ada keterangan tentang disabilitas atau hasil pemeriksaan yang resmi terkait yang namanya disabilitas. Kemudian afirmasi usia juga, afirmasi usia ini bisa salah satunya adalah menggunakan yang namanya print infogetika ya. Jadi Bapak Ibu silakan melampirkan KTP menyangkut usia atau hasil print out dari infogetika, karena afirmasi usia ini menyatakan bahwa di infogetika itu ada print out terkait masa kerja atau SK pengangkatan ketika kerja gitu ya. Kemudian afirmasi serdik. Nah, afirmasi serdik ini adalah afirmasi untuk sertifikat pendidik. Nah, ini mendapatkan poin penuh ya. Jika teman-teman sebenarnya ada afirmasi serdik tetapi tidak masuk, yang harusnya mendapat afirmasi yang poin A ya, teman-teman silakan ajukan dan lampirkan bukti serdiknya gitu ya. Kemudian nilai ujian teknis, nilai ujian sosiokultural, nilai ujian wawancara, atau nilai ujian total. Nah, ini bukti sanggahnya ini untuk beberapa poin ini teman-teman kan nggak ada, kecuali teman-teman ketika itu melakukan cek atau foto atau printan lampiran ketika hasil ujian di TUK masing-masing ya. Misal di TUK ketika muncul hasil nilainya itu harusnya nilainya teknisnya adalah 300, tetapi ternyata di sistem pengumuman kok cuma 100 ya. Jadi teman-teman bisa melampirkan bukti asli, ingat bukti asli, bukan yang diedit-edit atau mengada-ngada gitu ya. Bukti hasil dari nilai yang ditempel di TUK ketika ujian itu gitu ya, kan ada file PDF yang teman-teman diminta untuk tanda tangan hasilnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nih semua nilainya juga ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di hasil nilai ujian ketika teman-teman di tempat ujian kompetensinya ketika tes itu berbeda nggak sih dengan hasil yang diumumkan melalui web kemarin gitu ya. Nah, sini teman-teman semua melakukan masa sanggah, kemudian isi alasannya, pilih gambarnya, kemudian klik demikian alasan sanggahnya, kemudian akhiri proses sanggah gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan harusnya memiliki afirmasi poin A, B, C, D, tetapi ternyata tidak masuk, atau untuk yang nilainya berbeda dengan hasil ketika ujian, silakan lakukan sanggah gitu ya. Jadi ini bisa merubah nilai teman-teman cukup besar gitu ya. Mungkin masih bisa merubah posisi diterima tidak diterima dengan alasan bahwa ini adalah bukti real yang teman-teman miliki. Nah, sebelum melakukan masa sanggah, teman-teman harus membaca beberapa peraturan Permenpan, melihat juga nilai ambang batas gitu ya, melihat juga dengan keterangan-keterangan yang ada terkait P3K guru gitu ya. Jadi teman-teman silakan lihat, silakan ajukan masa sanggah kalau memang benar ya. Ini masih ada waktu sampai besok malam jam 12 malam. Siapkan data-datanya, bisa dari isian-isian yang teman-teman miliki. Yang penting itu asli. Itu ya informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman.
Sambil menunggu hasil terakhirnya, jadi nanti akan ada jawaban masa sanggah ya. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan jawaban sanggah dari pansel ya. Dari sini ketika teman-teman mendapat, apakah teman-teman memang diakui atau benar datanya, makanya teman-teman nilainya akan berubah ya. Jadi ketika teman-teman melakukan sanggah dan sanggahan teman-teman itu benar dan tidak mengada-ada, itu nanti akan muncul namanya pengumuman pasca sanggah masa kedua, tahap kedua ya. Itu di tanggal 31 Desember besok. Jadi pengumuman yang kemarin tanggal 21 ini belum merupakan hasil final yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pengisian data-data yang lain ya. Karena kemungkinan masih ada kemungkinan berubah ya, walau tidak semuanya gitu. Tapi masih ada waktu sampai menunggu pengumuman final ya. Ada pengumuman final di tanggal 31 Desember nanti ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini adalah hasil terbaik dari teman-teman sambil menunggu tes P3K di tahap-tahap berikutnya ya. Tetap semangat bagi yang belum diterima sekali ini gitu ya. Tetap berjuang dan berusaha. Salam satu data.